Shalom saudara. Di kesempatan ini saya mau bicara mengenai bagaimana saudara bisa menimba ya deposit sorgawi yang saudara sudah miliki. Ya, kalau saudara pernah menabur atau sedang apalagi sering ya, seharusnya saudara bisa lebih lagi menimba dari deposit sorgawi saudara. Ya kan? Hari ini kebenaran ini akan menolong saudara, dan ini bukan hanya berbicara mengenai uang saudara. Lebih dari itu ya, Allah mau kita meningkat. Waktu saudara menabur ke saya atau ke pelayanan ini, ya kan? Ingat, saudara tidak memberi kepada manusia kan sebetulnya. Saudara memberi seperti kepada Dia. Jadi Tuhan Yesus, imam besar kita yang menerima persembahan kita. Jadi Allah menganggap pemberian itu adalah untuk Dia. Sehingga buat Dia itu penting untuk saudara mengalami peningkatan supranatural. Karena Dia menghargai pemberian saudara. Dia menghargai benih saudara. Amin saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Allah adalah adil. Ya kan? Dia tidak rela. Ya kan, kalau sampai saudara tidak menuai. Tapi saudara perlu rela lebih lagi terbuka ya, dan saya juga untuk kita terus mengalami peningkatan di dalam pengertian kita, di dalam pewahyuan kita akan sistem kerajaan Allah. Tidak kebetulan kalau sudah berapa bulan ini dari tahun lalu juga Tuhan mulai lebih lagi bukakan mengenai sistem kerajaan Allah, dan ini sangat memberkati saya saudara. Ya saudara, beberapa dari antara saudara sudah melihat bagaimana waktu COVID selama saya di Bali, di Indonesia ya kan, di Bandung, saudara memperhatikan ya kan, mungkin saudara bisa lihat di Manado juga bagaimana saya hidup secara supranatural oleh anugerah Dia. Amin saudara. Tapi saya bukan patokan, tapi saya bisa katakan memang firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu bekerja. Saya tidak perlu buktikan ya, firman Tuhan itu pasti benar. Tapi saya benar-benar merasa kadang-kadang saya sendiri heran, kok bisa? Karena saya tahu itu bukan saya. Dan saya percaya pasti saudara juga sudah pernah mengalami, tapi saya percaya kehendak Tuhan untuk saudara lebih lagi rela terbuka. Ya kan? Haleluya. Karena Allah mau kita lebih seperti Dia, lebih lagi sebagai anak-anaknya. Amin saudara. Haleluya. Karena Allah mengasihi saudara, dan Dia menginginkan saudara mengalami terobosan dan menjadi berkat yang lebih besar lagi. Amin saudara. Kita langsung saja ya, kita langsung saja di Lukas pasal 5. Ya kan? Saudara, saya minta saudara terbuka ya, terbuka. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab kenapa dia begitu? Ya kan? Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ya kan? Karena dia takjub, dia bertobat. Amin, saudara. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Amin, saudara. Dan karena mereka punya panggilan, dari situ Tuhan mau mereka ikut dia jadi muridnya. Ya kan? Jadi, tapi di sini ada satu prinsip yang ada hubungannya ya. Waktu saudara menabur ke satu pelayanan, ya kan, termasuk kepada saya, ya kan, atau kepada pelayanannya suami saya, karena saya sama suami saya kan kita tim ya.
Ya kan? Saudara sedang menimba kepada satu sistem kerajaan Allah. Ya kan, di sini Tuhan Yesus nggak bilang, kamu bertobat dulu supaya nanti ikannya banyak. Tidak, dia hanya minta kerelaan Petrus untuk pakai perahunya dia. Kemudian setelah itu selesai urusannya kepentingan Tuhan Yesus, dia kasih instruksi. Ya kan? Instruksi yang kalau menurut manusia tuh mustahil. Tapi disinilah walaupun Petrus ngomong gini, ya kami udah sepanjang malam, tapi ya udah guru, karena engkau yang bicara, ya udah saya melakukan. Ya kan? Apakah Petrus waktu itu sudah bertobat? Dia belum bertobat loh. Dia belum bilang saya orang berdosa, tidak. Tapi kenapa kok ada kemurahan Tuhan di mana dia bisa percaya? Karena apa yang Yesus suruh tuh buat dia itu agak susah. Ya kan? Dia udah sepanjang malam, dia juga pasti udah capek. Ya kan? Tunggu Yesus khotbah. Ya disitulah dia juga dengar ya sistem, karena firman Tuhan bilang Yesus mengabarkan mengenai kerajaan, Injil kerajaan. Ya kan? Disitulah ya kan, kenapa Tuhan Yesus nggak ngomong kepada semua orang untuk tebarkan jala? Kenapa kepada Petrus? Karena Petrus yang bersedia perahunya dipakai untuk kepentingan Yesus. Ya kan? Dan dari situ, oleh karena kasih karunia Tuhan, ada instruksi dan mereka mendapat terobosan, ya kan, yang luar biasa, dan itu menyebabkan Petrus bertobat. Ada orang-orang yang perlu dibantu bertobat karena mereka harus ngelihat dulu. Mungkin suamimu, mungkin orang tuamu, mungkin saya tidak tahu, ya kan? Mungkin istrimu, saya tidak tahu. Amin, saudara. Tapi di sini kita lihat, ya kan? Bukan hanya Petrus, tapi mulainya dari Petrus, tapi kemudian Petrus terima kasih karunia itu, di mana dia diberi kekuatan untuk bertindak atas perkataannya Tuhan. Itu kasih karunia loh. Untuk kita percaya, itu kasih karunia, saudara. Petrus membuka diri dengan dia terlibat, ya kan, terlibat dalam memberitakan Injil. Walaupun dia belum benar-benar mengerti, tapi dia bersedia terlibat. Karena kalau enggak kan dia bilang, saya nggak mau, saya udah capek ini, jangan pakai perahu saya deh, pakai yang lain aja. Tapi enggak, dia bilang, ya silahkan. Jadi dari situ ada kasih karunia untuk dia melangkah, dan itu bukan hanya berhenti sampai di Petrus. Saking banyaknya teman-temannya, partnernya Petrus juga menuai apa yang Petrus terlibat. Nah, di sini saya mau lihat, saudara, bahwa waktu kita menabur, kita harus tahu kita menabur tuh kenapa. Ya kan, karena menabur kepada hamba Tuhan yang diurapi, kita kepada pelayanan yang sudah memberkati saudara, yang saudara setuju dengan apa yang mereka sedang kerjakan, itu lebih dari sekedar memberi kepada satu kebutuhan. Kalau kita memberi kepada orang miskin, tangan kita tuh terulur ke bawah, ya kan? Karena kita bilang yang lebih rendah diberkati dengan yang lebih tinggi. Ya kan, kenapa? Maksudnya apa? Kita bukannya merendahkan orang miskin, tapi orang itu perlu dibantu untuk dia bisa meningkat. Ya kan, kita mengulurkan tangan kita karena ada kebutuhan. Ya toh? Tapi kalau kita memberikan pada satu pelayanan, itu bukan soal kebutuhan aja. Walaupun pelayanan itu membutuhkan keuangan, supaya mungkin bisa beli peralatan, mungkin harus kemana, traveling, sewa ruangan, bayar orang, dan sebagainya. Tapi itu bukan hanya kebutuhan, saudara. Inilah cara menabur tradisi yang membuat anak Tuhan tuh, ya kan, karena kurang mengerti juga sistem kerajaan Allah ya. Sehingga, ya kan, sikapnya tuh hampir tidak ada bedanya dengan memberi kepada fakir miskin. Makanya banyak orang-orang yang sudah menabur pada hamba Tuhan ngomel. Wah, saya sendiri baju saya nggak pernah beli yang mahal, kok dia beli baju yang mahal? Kenapa? Karena dalam pengertian tradisi, memberi kepada hamba Tuhan yang diurapi, kepada pelayan, itu hampir nggak ada bedanya dengan memberi kepada fakir miskin.
Makanya kalau mulai kelihatan hamba Tuhannya mulai oke, berhenti menabur, cari yang kekurangan. Nah, ini tidak mengerti mengenai partnership, mengenai mitra. Memberi kepada hamba Tuhan yang diurapi, memberi kepada pelayanan yang memang mengajarkan Injil yang benar. Saudara pernah diberkatin, itu tidak sama dengan memberi hanya untuk kebutuhan. Amin, saudara. Thank you Lord. Nanti kita lihat ayatnya ya. Thank you Lord. Tapi kita sedang terlibat. Kita sedang terlibat untuk kita mau ikut secara tidak langsung kepada apa yang hamba Tuhan itu, ya kan, pelayan Tuhan itu, kepada pelayanan itu sedang lakukan. Ya kan, kita terlibat secara tidak langsung, saudara. Amin. Saya juga menabur ya, bahkan benih saudara. Ada juga yang ikut, ya kan, saudara menabur ke saya juga salah satunya menabur kepada pelayanan penjara. Dan kepada Israel contohnya, kepada pelayanan lain juga. Jadi kenapa saya menabur kepada pelayanan penjara? Ya kan? Karena saya percaya itu adalah perpanjangan tangan saya. Ya kan? Kalau cuma saya aja, semua harus saya yang ngontrol, semua harus saya, itu kan terbatas. Saya cuma sendiri. Tapi saat saya menabur kepada pelayanan penjara, itu saya sedang terlibat dengan apa yang mereka lakukan. Saya sedang setuju, saya sedang terlibat, dan saya mendukung apa yang mereka lakukan. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan Tuhan taruh di hati saya. Ya kan, salah satunya juga selain pelayanan penjara juga untuk yatim piatu ya. Dari dulu kita setiap bulan oleh anugerah Tuhan ya, hampir setiap bulan lah ya. Belakangan lebih lagi ya saudara ya. Dari saya dulu belum lahir baru juga Tuhan taruh di hati saya yatim piatu. Itu adalah bagian dari alasan kenapa Tuhan kasih kita kekayaan, kasih kuasa memperoleh kekayaan, yaitu meneguhkan perjanjiannya. Salah satunya ialah berbelas kasihan kepada yatim piatu dan janda-janda yang tidak punya anak, yang anaknya tidak mampu, ya kan, tidak punya keluarga, ya kan. Jadi haleluya. Jadi ingat ya, kalau secara negatif sajalah kita bicara mengenai negatif orang dunia. Kalau ada seorang yang merampok bank atau orang itu korupsi lah, orang itu korupsi, ya kan, terus dia bagikan uang hasil korupsinya itu kepada seseorang, kepada si B, ya kan, kepada si B, ya kan. Jadi si B ini mulai bisa beli beli mobil atau apa, akhirnya orang ini ketangkap, wah korupsi, terus dilacak, ternyata ketahuan, oh dia pernah transfer kepada si B, wah kamu juga terlibat, orang itu juga kena hukuman, saudara. Amin. Orang itu juga kena hukuman karena orang itu terlibat secara tidak langsung. Makanya dalam kita bergaul ya, kenapa kita disuruh hati-hati, ya kan, jangan sampai ya kamu pilih apa yang excellent untuk kamu, tidak bercacat celah. Karena kadang-kadang kita tidak perhatikan betul orang sedang ngapain gitu loh. Amin, saudara. Haleluya. Nah, sekarang juga kita tinggal dalam konteks ini ya. Jadi dalam kita menabur itu, Tuhan mau firman-Nya mengubahkan pola pikir kita bahwa kita menabur itu tidak sama seperti kepada orang miskin, bukan karena pelayanan kita nih lagi butuh tolong, bukan begitu, saudara. Amin. Makanya dulu saya tidak mau jadi pendeta. Saya bilang, pendeta, kenapa begitu? Harus baik-baikin orang kaya dan tanda kutip. Kalau enggak nanti dia nggak mau bantu. Saya bilang, wah kalau gitu saya tidak mau jadi pendeta. Lebih baik saya kerja aja sendiri. Tapi semakin saya bertumbuh, bukan begitu. Amin. Karena saya tidak lihat contoh ya. Tapi puji Tuhan kemudian Tuhan bawa dalam hidup saya. Kalau kita mau bertumbuh, Tuhan adalah gembala kita. Dia akan pimpin kita kepada pelayanan yang memang Dia mau kita terlibat di dalamnya. Kepada hamba-hambanya yang memang Dia mau kita belajar dari mereka. Karena Tuhan gembala kita. Amin, saudara. Kalau kita mau mengalami, ya kan, seperti Abraham, ya kan, kita mau kita nggak kurang suatu pun yang baik, dan bukan soal kebutuhan, termasuk kerinduan hati, ya kan, pengenapan janjinya. Kita semakin lebih lagi seperti Abraham, ya kan, kita perlu rela menjadikan dia, menghargai Yesus sebagai gembala kita, bukan pikiran kita, bukan pendapat kita, bukan orang tua, bukan pasangan hidup kita loh, tapi firman-Nya.
Amin, saudara. Kita seperti di Kisah Rasul waktu mereka diancam, tidak boleh lagi beritakan ini Yesus ya. Mereka bilang, kita akan lebih taat sama Tuhan loh daripada sama manusia. Kalau kita mau mengalami, biarlah saya berdoa supaya Yesus menjadi lebih nyata dalam diri saudara sebagai gembala saudara. Karena dia mau. Saudara tidak kurang suatu apapun, dia mau. Ya kan, dia sudah siapkan hidangan, dia sudah bayar semuanya, dia sudah cover semuanya. Dia sudah berikan yang terbaik, dirinya dia, kebenarannya dia, semua 7.000 lebih dari janji-janjinya, yaitu hidangan. Amin, supaya dipastikan dalam kita terus berjalan dalam kehidupan ini, tidak ada sesuatu pun yang dia tidak cover. Dan sistem kerajaan Allah ini menolong kita untuk mengalami, ya kan, apa yang kalau kita sendiri itu akan lebih lama, saudara. Ya kan, contohnya, ya kan, urapan itu, ya kan, misalnya waktu itu ada beberapa contoh, ada orang-orang yang berapa tahun misalnya propertinya nggak kejual-jual, ya kan, terus udah gitu, nah saya percaya Tuhan pimpin mereka konseling ke saya, ya kan, saya kasih ini loh prinsipnya firman Tuhan, kamu tuh begini, akhirnya dalam waktu singkat, ya kan, masalah itu selesai, propertinya terjual, terus mereka mulai ada hal-hal terjadi, jadi mereka ada pemasukan, yang tadinya mereka stuck, mereka perlu uang, apalagi waktu COVID ya, mereka perlu uang untuk bayar pegawai, tapi semuanya itu stuck. Kenapa? Karena waktu itu di Bali ya, tidak ada yang turis lagi sepi, terus sedangkan mereka ada pegawai, dan mereka punya properti, tapi belum terjual. Nah, waktu Tuhan melalui urapan dan pengertian yang saya punya, saya berikan kebenaran itu, mereka mengalami terobosan, mulai ada pemasukan, akhirnya ada juga properti yang terjual, ya kan? Dan kemudian juga mereka mengalami terobosan. Nah, itu terjadi lebih dari sekali, ada atas berapa orang ya. Terus juga ada orang yang mengalami kemurahan, ya kan? Kemurahan apa? Karena dia terus-menerus konsisten ya dalam menabur ya. Kemudian dia juga belajar, ya kan, ibu ini berapi-api ya, dia belajar firman, dia dengar berkali-kali. Kalau dikasih ini kamu baca, ya terus sampai bukunya udah lusuh katanya. Sekali waktu ditawarin properti, ya kan, dia bilang saya tidak mau beli itu. Padahal suaminya mau nggak, ibu bilang nggak, saya belum merasa mau beli. Akhirnya sekali waktu setelah berapa bulan harganya turunnya sampai 40% loh saudara. Akhirnya setelah itu ya sudah beli aja. Itu turunnya banyak sekali, ya kan, hampir 40%. Sesudah mereka beli, yang nyewa itu rupanya rumah itu ada disewa sama orang. Yang nyewa itu rumah mau beli harganya, ya kan, 2 kali lipat lebih. Kan aneh kan? Kok bisa? Kenapa dia nggak langsung aja? Kenapa ownernya tidak tawarin dia yang sewa? Kenapa tawarin ke ibu ini? Karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita rubah pola pikir kita. Kita jangan membatasi Tuhan dengan kita selalu perhatikan angin, mana berkatnya. Ya kan, perhatikan awan, nanti kalau ini, ya jangan. Firman Tuhan bilang kalau kita mitra, ya kan, kita perlu lihat prinsipnya bahwa kita tuh beri kepada Tuhan loh. Jadi kita perlu terus beriman sama firman-Nya. Jadi waktu saudara menabur ke saya, saudara bukan hanya menabur ke manusia untuk memenuhi kebutuhan saya. Amin, saudara. Tapi saudara sedang terlibat dengan apa yang saya sedang lakukan. Apa yang sekarang saya juga mitra sama suami saya. Dia di mana dia lagi mau persiapkan studio. Dia mau lebih banyak video, dia bisa Inggris, bisa Indonesia. Jadi saya juga Tuhan taruh di hati, kita percaya supaya yang bahasa Inggris itu disebarkan ya ke Jepang, ke negara lain. Ya toh, untuk kita ikut ambil bagian dengan yang lain-lainnya. Ada yang Tuhan taruh di hati. Dan saya percaya itu akan digenapi. Dan Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang rela. Amin, saudara. Yang rela terbuka. Yang rela mau percaya kepada sistem mitra kerajaan Allah ini. Di mana, haleluya, Tuhan memberikan kita kuasa memperoleh kekayaan untuk meneguhkan perjanjian Dia. Ya, kita langsung aja kedua, ya kan. Jadi kita lihat di sini, sebentar ya, sebelum kita kedua Korintus. Partnernya Simon pun terkena efek. Ya kan, saudara perhatikan di mana
Saudara mungkin ingat ya, waktu saya di Bali, waktu saya di Manado, waktu saya di Indonesia. Saudara bisa lihat, waktu itu suami saya pelayanannya belum bisa jalan di Amerika karena dia lama di Indonesia. Jadi dia tidak bisa mensuplai dari Amerika. Kadang-kadang orang pikir, iya, Ibu Monica gampang bicara begitu. Kan suaminya orang Amerika, dolar. Ini nggak ada hubungannya, saudara. Waktu COVID, ya kan saya sudah pernah bilang, ya kan, apakah saudara praktikkan? Enggak, saudara perlu praktikkan. Karena kasih karunia itu di dalam diri saya, seharusnya saudara bisa ngalamin lebih loh. Bukan saya aja, saudara. Bagaimana waktu COVID Tuhan sudah kasih ayatnya. Saya memperkatakan ayat itu 1 tahun sebelumnya. Jadi waktu COVID tiba-tiba orang berhenti menabur. Tidak hadir ke gereja, berhenti menabur. Kenapa? Karena firman-Nya tidak berakar. Karena kebiasaan cuma menabur, fokusnya di uang. Waktu kalau kita menabur, kita sedang menimba ke dalam sistem kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak ada hubungannya loh dengan inflasi, dengan COVID, dengan apapun, karena kerajaan Allah tidak bisa digoncangkan, termasuk ke sistem keuangan kerajaan Allah. Waktu itu orang berhenti, saudara. Tapi karena firman sudah ditabur, Tuhan bangkitkan orang-orang di mana dana itu datang sama orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu terlibat di pelayanan ini secara langsung, tidak pernah hadir di gereja kita loh. Tapi kenapa Tuhan bisa berkatin lewat orang-orang ini? Karena firman-Nya, saudara. Jadi dari situ terus berlanjut itu. Terus berlanjut, dimana dari kita kemudian pindah, anak-anak keluarga saya pindah. Pastor Edwin dan anak-anak pindah ke Amerika. Saya di Indonesia. Ya kan, dari situ terus penyediaan Tuhan nggak pernah berhenti. Dimana saya menolak tinggal sama saudara saya yang walaupun mewah ya, tapi saya mau dikuasain untuk tunduk pada sistem dunia. Saya tidak mau. Saya tunduk sama sistem kerajaan Allah. Dia sumber saya. Tuhan menyediakan, saya tidak dipermalukan. Dari situ saya dipimpin ke Bali. Ya kan, apa yang kita tinggalkan, Tuhan Yesus sudah bilang, kalau kamu meninggalkan rumah, ya kan, tanah, ya kan, saudara laki-laki, saudara perempuan, kamu akan dapat 100 kali lipat. Itu yang saya alami, saudara. Amin, saudara. Dan di Bali, saya diberkati dengan saudara-saudara perempuan. Ya kan, karena saudara saya sendiri, ya kan, tidak mau. Ya kan, saya harus meninggalkan karena Yesus. Saya mau apa yang Yesus mau, bukan apa yang saudara saya mau. Tapi apa yang Yesus mau, karena dia tidak mau, saya tidak bisa. Saya milih untuk ikut apa yang Yesus mau. Tuhan gantikan, saya diberkati dengan saudara-saudara perempuan. Amin. Yang memperlakukan saya dengan baik. Amin, saudara. Haleluya. Dan saya diberkati dengan tempat yang indah-indah. Kenapa? Karena saya sebetulnya bisa tinggal terus di situ, di tempat yang mewah. Ya kan, ada mobil Alphard 2, ada mobil Mercy, ada mobil apa lagi. Tinggal mau makan apa, tinggal minta supirnya pergi. Ya kan, asal mau dibudakin. Saya tidak mau. Terima kasih, saya tidak mau. Sejak lahir baru, saya tidak hidup di sistem itu. Tuhan tidak pernah permalukan saya. Sejak di Tokyo, di Manado, dimanapun sistem itu bekerja loh. Sistem kerajaan Allah yang supernatural, saudara. Jadi kita hati-hati dalam kita menilai orang ya. Hati-hati, karena firman Tuhan bilang kita tidak bisa metik buah dari semak. Kalau orang itu, ya kan, dia beroperasi dari dagingnya, nggak mungkin ada buah-buah yang baik, saudara. Saya tidak bisa mengalir dalam penyediaannya kalau saya mengandalkan diri saya. Kenapa saya diberkati dengan tempat yang indah-indah? Karena kalau kita rela meninggalkan hal-hal buat Yesus, kita akan menuai. Saya diberkatin. Tinggal di tempat ada kasih karunia. Karena rela meninggalkan. Makanya kita tidak perlu mengejar kemewahan. Akan ada ujian iman. Tapi apa yang kita tinggalkan karena Yesus, kalau kita disuruh milih, kamu mau gak kompromi ya? Nanti kamu dapat gini, tidak bisa. Malahan itu akan datang ke kita. Amin, saudara. Hati-hati kalau kita menghakimi orang, kalau kita tidak mengerti. Ya kan, karena haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita gak bisa menuai sesuatu yang baik dari semak. Kalau orang itu konsisten, ada hal-hal baik, ada sesuatu yang baik yang orang itu tabur. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Amin, saudara. Haleluya. Apa yang kita tinggalkan untuk Yesus, kita lebih mau ikutin dia, kita lebih mau menyenangkan dia. Ya kan, kita dapat 100 kali lipat, saudara. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Itu bonus. Jadi balik lagi. Ya kan, balik lagi. Dan di situ Tuhan terus ajar saya, ya kan, mau nggak mau. Karena suami saya
Dia juga harus hidup dengan iman. Saya terus melihat kepada firman. Dan Tuhan sudah didik saya prioritaskan benih dan perpuluhan dan benih. Begitu ada dana masuk langsung sudah ada, ya kan, ini disimpan buat perpuluhan, ini buat benih, ya kan, sudah melatih. Dan itu keterbukaan. Kalau di luar itu pun Tuhan taruh di hati saya menabur, dan kadang-kadang itu nggak masuk di akal, saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang setelah itu uangnya nggak ada loh. Tapi kenapa saya berani? Kenapa saya ada kekuasaan karunia? Karena firman-Nya. Ya, kita ke firman-Nya di 2 Korintus 9. Kenapa ada orang-orang yang takut? Ya kan? Karena fokusnya bukan di firman-Nya. Ya kan, firman itu perlu jadi pewahyuan ya. Saya bacakan, saudara ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya kan? Nomor 1, kenapa saudara memberi? Apa karena tidak enak? Ya kan? Didesak kebutuhan. Malu kalau beri cuma sedikit. Nanti tunggu sampai. Itu semua. Jangan. Ya kan? Tujuannya kenapa? Ya kan? Karena kalau kita tujuannya memang kita percaya kepada Dia, ya kan, dengan iman kita percaya kepada sistem kerajaan Dia, kita percaya kepada Dia yang adalah sumber, ya kan, kehidupan kita, bukan hanya sumber berkat, tapi Dia sumber hidup kita. Kita mempercayakan hidup kita nggak khawatir akan hidup kita. Kita akan ada keberanian untuk menabur dengan sukacita. Karena kita tahu, kita dihidupkan saja oleh Dia. Bukan kita kan yang menghidupkan diri kita, saudara. Sekarang bagaimana kita mau pikir kita bisa memelihara hidup kita? Dari sononya, Dia yang hidupkan kita. Dari sononya kalau Yesus tidak datang berikan hidupnya, kita sudah mati. Kita nggak punya pengharapan, saudara. Kita nggak bisa hidup hanya dari makan loh. Amin, kita dihidupkan oleh hidupnya Dia. Amin, saudara. Ya kan? Dan, ini perhatikan. Ini yang anak Tuhan tidak perhatikan. Mulai sekarang lebih lagi saudara perhatikan, saudara minta pewahyuan, saudara renungkan, biar itu ada di dalam diri saudara, di pikiran saudara, di mulut saudara. Supaya ini menjadi lebih lagi, firman ini menjadi lebih besar di dalam diri saudara dan saya. Dan ini adalah kerinduan saya juga. Karena kita bisa menjadi berkat yang lebih besar, karena dunia membutuhkan Tuhan Yesus, saudara. Amin, saudara. Dan Allah mau saudara menuai. Allah mau kemuliaannya dinyatakan atas saudara. Dan Allah sanggup, katakan Allah sanggup melimpahkan. Nah, ini dia nih. Ya kan? Melimpahkan banyak sekali jutaan. Bukan, lebih dari itu. Katakan segala kasih karunia kepada kamu. Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Wow, haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Kenapa orang itu, janda itu, yang cuma punya minyak tepung sedikit, dan dia bilang, saya mau habis ini kita makan yang terakhir, terus kalau udah kita mati katanya. Tapi kemudian si nabi itu bilang, enggak, ya udah kamu bikin aja itu cake-nya. Mereka bilang cake ya, roti, kue ya. Tapi kasih saya dulu ya. Kenapa? Bukannya Allah mau ngambil dari dia, justru Allah mau janda itu percaya kepada Allah sebagai sumber hidupnya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Allah sanggup. Mungkin saudara tidak sanggup, tapi Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Bukan hanya uang, lebih dari uang. Allah mau saudara meningkat. Segala kasih karunia, haleluya, thank you Lord Jesus, sehingga supaya kenapa dia curahkan segala kasih karunia? Karena kita perlu lebih dari uang. Kita perlu ide, kita perlu jalan keluar, kita perlu solusi, kita perlu banyak hal untuk mengalami peningkatan dia. Ya kan? Haleluya. Supaya kamu senantiasa loh ya. Ini powerful sekali saudara. Ini sistem kerajaan Allah adalah kuasa. Sistem kerajaan Allah itu bukan hanya mengatakan hal-hal yang benar,
tapi percaya, bener nggak percaya? Ya kan, bukan hanya kata-kata. Ya kan, makanya kita nggak usah berdebat. Saya, jangan, nggak usah, buang waktu, saya tidak akan berdebat. Nggak ada gunanya, karena bukan soal kata-kata, kuasa. Ini kata senantiasa ini dahsyat sekali. Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu, saudara. Bukan hanya uang, di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Termasuk juga, ya kan, kalau kita terus percaya kepada kasih kita, termasuk juga perlindungan, saudara. Perlindungan dari ditipu sama orang. Jadi tahu ada pewahyuan di mana waktu dirugikan, tahu bagaimana mengalami restorasi dia. Ini semua kasih karunia. Kasih karunia lebih daripada uang. Makanya kita harus mau bertumbuh, jangan karnal. Karena itu, orang yang karnal itu segala sesuatu harus kelihatan. Yang kelihatan. Ya kan, jadi kalau cuma fokusnya di uang itu karnal. Jadi cuma sebatas di pikiran, tapi hatinya bisa beda. Kita jangan karnal, kita jangan memperhatikan awan. Jangan fokus di yang di luar, karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal apa yang di luar masuk ke dalam. Tapi kerajaan Allah adalah satu sistem yang konsisten. Kenapa dikatakan senantiasa, senantiasa, senantiasa? Karena kerajaan Allah itu tidak bisa digoyahkan, tidak bisa digoncangkan dengan COVID, dengan inflasi. Waktu orang Israel juga waktu Yusuf 7 tahun. Jadi tapi umatnya apa? Lebih dari cukup. Malahan Firaun bilang apa? Yang terbaik di Mesir ya, pilih saja. Dan itu adalah hak kita juga loh. Karena segala janji Allah, ya kan, apa yang orang Israel berhak terima, apa yang Yesus berhak terima, kita berhak loh, saudara. Tapi kalau kita fokusnya di luar, kita masih melihat uang sebagai pemelihara hidup kita. Uang sebagai andalan kita. Uang sebagai garansinya kita. Nanti kita tidak bisa beroperasi sepenuhnya dalam sistem kerajaan Allah. Kita akan ada ketakutan, saudara. Karena, haleluya, iblis mengontrol manusia melalui ketakutan. Melalui ketakutan, takut kurang. Nanti gimana kalau sampai ini? Gimana? Takut. Itu caranya iblis mengontrol manusia. Tapi kalau, haleluya, thank you Lord Jesus. Kalau Tuhan itu waktu kita membuka diri sama Dia, kita lebih lagi dimerdekakan dari ketakutan. Tapi kita perlu rela, jangan berubah cara pikir kita. Bagaimana kita melihat uang? Kita perlu melihat uang itu sebagai sarana, bukan sebagai Tuhan. Ya kan, makanya haleluya, kita jangan mau menyembah Dia, jangan mau itu jadi prioritas utama. Amin, saudara. Thank you Jesus. Haleluya. Itu uang itu sarana. Uang itu apa nih? Thank you Lord Jesus. Uang itu hanya alat, ya kan? Dan uang itu adalah benih. Ada sesuatu di dalam kerajaan Allah, satu sistem di mana waktu kita percaya kepada Dia sebagai sumber hidup kita, bukan hanya sumber berkat saja ya. Kita menyadari, kita hidup dengan menyadari Dia yang sudah menghidupkan saya. Amin, saudara. Saya tidak bisa, ya kan, memelihara diri saya sendiri. Kalau kita mulai melihat uang ya dengan perspektif cara yang benar, seperti Dia memandang uang, kita akan mulai mengalami kemerdekaan, ya kan, untuk kita diberkati, ya kan, lebih dari uang. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, haleluya, haleluya, thank you Lord Jesus. Saya mau berhenti sampai di sini dulu. Saya akan sambung di berikutnya.